Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat. Jumpa lagi dengan channel Kibledek Kantil. Semoga sobat-sobat Bledek selalu dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya selalu lancar, selalu berbahagia dan selalu tetap semangat. Oke, di sini Kibledek masih membahas tentang prediksi weton di pertengahan tahun 2024 hingga pertengahan tahun 2025, atau tepatnya di tahun J. Tahun J itu sebetulnya dari Juli 2024 sampai Juni 2025. Berhubung Juli dan Agustus sudah lewat, maka Kibledek mulainya dari September 2024 hingga Juni 2025. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, Kibledek wanti-wanti. Gunakanlah sebuah prediksi itu sebagaimana mestinya. Gunakanlah sebuah prediksi hanya sebagai alat untuk menganalisa, alat untuk mengantisipasi, ataupun alat untuk membuat suatu rencana. Rencana apa? Rencana untuk mengatasi, menanggulangi masalah-masalah yang kemungkinan terjadi, mengatasi jeglongan-jeglongan yang kemungkinan terjadi. Itu bagaimana mengatasinya, bagaimana mengantisipasinya, dan sebagainya. Jangan gunakan sebuah prediksi dengan cara menelan mentah-mentah. Itu nanti akan menemukan jalan buntu dan hasilnya tidak akan bagus. Oke? Prediksi dari manapun, tidak hanya dari Kibledek ya. Prediksi dari manapun gunakanlah secara bijaksana. Oke, kita langsung masuk ke pokok pembahasannya, yaitu tentang weton, perjalanan weton. Di sini di video kali ini yang mau Kibledek bahas adalah weton Sabtu Pahing. Bagaimana prediksinya perjalanan Sabtu Pahing ini di tahun J ini? Kita mulai di bulan September. Di bulan September ini untuk Sabtu Pahing ini energinya relatif netral atau stabil. Jadi bagus ya, lumayan bagus. Jadi tidak ada gejolak apapun, biasa-biasa saja. Lalu kita masuk di bulan Oktober. Untuk Sabtu Pahing di bulan Oktober ini terjadi lonjakan energi yang sangat tinggi. Lonjakan energi yang sangat tinggi ini adalah energi positif. Bisa dikatakan bulan Oktober ini bagi Sabtu Pahing adalah bulan keberuntungan. Jadi banyak hal yang dimudahkan di bulan ini karena energi positifnya sangat besar. Ini kembali lagi bagaimana Sabtu Pahing mau memanfaatkannya atau tidak. Jadi meskipun ada energi yang sangat besar, energi yang positif yang besar, ini kalau mau dimanfaatkan maka akan sangat bermanfaat, akan mendapatkan hasil yang berlimpah, mendapatkan hasil yang benar-benar terlihat lah. Namun kalau tidak dimanfaatkan ya akan berlalu begitu saja. Jadi meskipun diprediksi di bulan Oktober akan terjadi lonjakan energi positif yang sangat besar, semuanya tetap kembali kepada yang menjalaninya atau Sabtu Pahing itu. Kalau mau memanfaatkannya, insya Allah akan mendapatkan berkahnya, mendapatkan hasilnya. Kalau tidak memanfaatkan, ya berjalan seperti apa adanya. Oke, dari Oktober masuk ke November. Di bulan November ini juga energinya masih positif, masih bagus ya, masih besar. Lalu dari November ke Desember. Di Desember ini terjadi drop. Diprediksi di Desember ini untuk Sabtu Pahing terjadi drop energinya. Drop ini bisa menurun atau bisa bahkan sampai negatif. Kalau dari perhitungan Kibledek ini, drop ini disebabkan oleh pihak luar. Pihak luar itu macam-macam ya, intinya bukan dari diri kita, bukan dari kesalahan diri kita. Pihak luar itu bisa karena ada orang yang iri hati, dengki, terus ada orang yang ingin menjegal usaha kita, ingin menjegal pekerjaan kita dan sebagainya. Itu adalah dari pihak luar. Memang kalau di perhitungan ini akan berpengaruh pada sektor ekonomi. Jadi dari pihak luar itu akan mempengaruhi sektor ekonomi. Gangguan-gangguan dari pihak luar itu akan mempengaruhi sektor ekonomi.
Mungkin karena akan ada biaya-biaya yang keluar yang tidak sedikit, jadi akan mengganggu ekonomi. Hal ini sebetulnya bisa diantisipasi di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober kan ada energi yang sangat tinggi positifnya, itu bisa diantisipasinya bagaimana ya. Salah satu contohnya, meskipun ada keuntungan besar atau kalau pekerja mendapatkan bonus dan sebagainya, jangan dihabiskan di bulan Oktober, tetap disimpan untuk safety, untuk jaga-jaga, karena di bulan Desember itu akan terjadi drop ya, kemungkinan besar akan terjadi drop. Kalau bisa mengantisipasinya, drop tersebut tidak akan terasa, jadi rasanya hanya biasa saja. Namun kalau tidak bisa mengantisipasinya, ya akan terasa, pukulannya akan sangat terasa gitu. Oke, dari Desember kita lanjut ke Januari 2025. Januari 2025 ini terjadi energi yang menetralisir atau adanya energi stabil untuk menetralisir drop yang di bulan Desember kemarin. Jadi setelah drop itu biasanya ada energi untuk netralkan. Energi netral atau stabil ini kalau diawali dari drop, setelah dari drop terus netral, itu energi ini memang akan berguna untuk memperbaiki, untuk menstabilkan dan sebagainya. Namun kalau energi stabil atau netral ini sebelumnya diawali dengan energi yang positif, itu berarti energi netral ini adalah energi positif yang sama seperti bulan yang kemarinnya gitu. Oke, kalau yang Sabtu Pahing ini kan Desember drop, berarti di Januari ini energi netral ini adalah untuk menetralisir, menstabilkan atau menyembuhkan atau memperbaiki kesalahan yang ada di bulan Desember. Oke, habis itu kita masuk di bulan Februari. Di bulan Februari ini ada kenaikan energi positif. Jadi mulai bagus lagi ya, energi positif ini bagus. Memang awalan energi positif bagus ini diawali di sektor sosial. Meskipun sektor sosial tetap nanti akan mempengaruhi sektor ekonomi. Jadi drop itu bisa karena sektor ekonomi, sosial maupun sektor kesehatan. Cuman biasanya Kibledek bahas di sektor ekonomi dan sosial. Meskipun begitu, ada kalanya tadi yang di Desember itu drop itu juga bisa mempengaruhi kesehatan. Kesehatan itu nanti mempengaruhi ekonomi. Cuman di sini Kibledek batasi di Desember untuk Sabtu Pahing itu memang ada kesalahan dari pihak luar, itu yang nanti intinya akan mempengaruhi di sektor ekonominya. Agak ada pengeluaran yang besar di sektor ekonominya. Oke, tadi Januari udah, Februari udah, terus Februari udah ya mulai positif. Kita masuk ke Maret. Habis Februari, Maret itu terjadi lonjakan yang sangat tinggi di energi positifnya. Jadi ada energi positif yang melonjak sangat tinggi. Ini energi lonjakan ini hampir sama seperti di bulan Oktober. Jadi bisa dimanfaatkan ya, karena di situ ada keberuntungan yang tinggi atau kemudahan-kemudahan untuk segala urusan dan sebagainya. Kalau terjadi lonjakan energi yang sangat tinggi ini biasanya tetap akan mempengaruhi ekonomi menjadi lebih baik. Oke, habis Maret, April. Di bulan April ini masih terjadi energi positif, meskipun tidak melonjak tinggi seperti di bulan Maret, tapi di bulan April ini masih positif, masih bagus. Habis itu Mei. Di bulan Mei terjadi drop lagi. Drop ini hampir serupa dengan drop di bulan Desember. Jadi di bulan Mei ini hampir serupa di bulan Desember. Jadi sebetulnya kalau bisa mengatasi di bulan Desember, insya Allah di bulan Mei ini tidak akan terasa. Namun kalau di bulan Desember tidak bisa diselesaikan masalah tersebut, langsung sampai numpuk di bulan Mei, permasalahan ini akan menjadi besar. Memang nanti agak susah untuk mengantisipasinya. Jadi kalau Desember itu harus bisa diantisipasi dulu. Jadi Desember berarti kalau dari sini September, Oktober, November, 3 bulan lagi kurang lebih ya, itu memang ada prediksi drop. Biasanya pengeluaran besar
itu karena mungkin dari pihak luar dan sebagainya, itu bisa diantisipasi. Insya Allah di bulan Mei itu akan lancar lah. Prediksi drop ini bisa tertutupi karena sebelumnya di bulan Maret kan terjadi lonjakan energi positif lagi yang besar ya. Jadi kalau Desember bisa diatasi, Maret ada lonjakan besar, untuk drop di bulan Mei ini sebetulnya bisa lebih mudah diatasi karena permasalahannya hampir serupa di bulan Desember. Jadi kalau sudah pernah bisa mengatasi, insya Allah akan mudah untuk mengatasi yang permasalahan yang hampir sama. Oke, di bulan Juni itu biasa habis drop biasanya tetap ada energi pemulihan. Jadi di bulan Juni ini akan mulai pemulihan atau perbaikan. Namun kalau di Desember sudah bisa teratasi masalahnya, di bulan Mei ini tidak akan terasa, maka di bulan Juni ini ya bagus saja, tidak ada kendala atau apapun karena energi stabil ini tetap menjadi energi yang bagus. Oke, itu untuk Sabtu Pahing. Berarti untuk Sabtu Pahing, untuk kesimpulannya itu ada 2 drop yang perlu diwaspadai, yaitu di bulan Desember dan di bulan Mei. Kalau bulan Desember bisa diatasi, insya Allah bulan Mei akan lebih mudah karena permasalahannya itu diprediksi hampir sama. Jadi serupa lah, meskipun tidak persis sama, cuman serupa. Serupa tapi tak sama ya, jadi hampir persis sama tapi memang terlihat sama. Dan terjadi lonjakan energi positif juga ada 2 kali, yaitu di bulan Oktober dan di bulan Maret. Jadi sebetulnya kalau secara kesimpulan, kalau Sabtu Pahing ini bisa mengatasi permasalahan di bulan Desember, maka di bulan Mei itu sebetulnya tidak akan terasa ada drop. Jadi sebetulnya di tahun J ini Sabtu Pahing itu kuncinya ada di bulan Desember. Kalau di Desember bisa melaluinya dengan baik dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bulan Desember itu, Sabtu Pahing akan menjalani tahun J ini dengan sangat baik. Karena ada juga 2 lonjakan energi positif, yaitu di bulan Oktober besok sama di bulan Maret 2025. Oke. Semoga prediksi ini bisa bermanfaat. Gunakan sebagai alat untuk menganalisa apakah benar dan sebagainya, menganalisa perjalanan yang sudah lalu sama yang akan datang, diklopkan, digabungkan, dan untuk membuat rencana atau planning bagaimana cara mengatasi kemungkinan nanti kalau terjadi drop di bulan Desember itu bagaimana cara mengatasinya. Insya Allah kalau memang bisa mempergunakan prediksi dengan tepat, dengan bijaksana, insya Allah prediksi itu akan bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat, salam semangat.